Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan melakukan perjalanan dari Bandung ke Santolo Garut melalui via Pangalengan. Oke, saksikan perjalanan kita seperti apa keseruannya dan apa yang akan didapat kita di perjalanan. Oke, selamat menikmati. Oh ya, video kali ini kita akan mulai perjalanan ini dari kota Soreang ya. Nanti dari kota Soreang tembus ke Banjaran, lalu naik ke Pangalengan, kemudian nanti melintasi via jalur Pangalengan Garut. Sorry ya teman-teman, tadi video di Banjaran agak sedikit kurang bagus. Jadi ini kita lanjut aja. Kita sudah melewati kota Banjaran. Nah, ini jalan lintas Banjaran Pangalengan. Bagi yang sering melewati sini pasti hafal. Sebenarnya perjalanan ke Santolo melalui Pangalengan terus tembusnya ke Talegong itu saya juga belum pernah ya. Ini semalam saya buka Google Map ya, saya coba lihat di Google Map seperti apa situasi jalan yang ada di lintas Pangalengan Santolo. Ya, kemungkinan jalannya memang agak sedikit sempit, berliku. Ya, kalau dilintasi siang hari mungkin masih aman, tapi kalau lewat malam hari ya saya kurang hafal ya. Karena saya ini juga baru pertama kali mau melintasi jalan tersebut, jadi kita nggak tahu seperti apa. Saya hanya berdasarkan Google Map, tapi saya tidak pakai GPS. Dan kebiasaan saya setiap perjalanan, saya itu tidak pernah pakai GPS. Saya hanya buka Google Map, lihat Google Street, saya hafalin itu tiap belokan, tiap pertigaan, tiap perempatan, ini lajur kemana, ini tujuan kemana, nanti tembusnya kemana. Saya tidak pernah pakai GPS karena pengalaman orang, apabila menggunakan GPS dan tidak hafal jalan, maka takutnya disasarkan sama GPS ya teman-teman. Jadi kalau saya prinsipnya, saya buka Google Map, saya hafalin itu petanya, saya hafalin itu rute-rutenya, baru saya jalan. Seperti itu ya. Ini saya berangkat sekeluarga ya, istri, anak, sama teman anak saya. Saya memang ya untuk menyenangkan keluarga itu mengajak mereka melintasi alam seperti ini ya, bukan diajak ke mall, bukan diajak belanja. Kalau saya sih senangnya kalau ajak keluarga ya ke tempat-tempat alam seperti ini, kita menikmati pemandangan, kita menikmati perjalanan, kita pengen tahu kehidupan orang-orang yang kita lewati di perjalanan itu seperti apa, budayanya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini kita sudah melewati kota Pangalengan ya teman-teman. Mungkin bagi yang sering bepergian, sering ke situ Cileunca, mungkin hafal dengan jalan ini. Ini jalan menuju situ Cileunca, dan kita tidak akan mampir di situ Cileunca. Kita hanya melewati saja karena tujuan kita adalah ke Santolo Garut. Demikian. Iya, udah nggak perlu AC. Kalau situ Cileunca ini kita sebenarnya udah sering banget ya, dari dulu udah sering banget kita wisata ke situ Cileunca. Mulai waktu saya masih di Palembang itu saya sering cuti, dan kalau cuti itu tujuan wisatanya ke situ Cileunca.
Tapi ada perubahan yang signifikan sebenarnya. Situ Cileunca dulu dengan sekarang itu sedikit ada perubahan. Dulu situ Cileunca itu debit airnya masih banyak ya, masih jadi air itu sampai ke bibir warung itu kalau nggak salah. Cuman sekarang itu saya nggak videoin aja. Sekarang itu udah agak surut, jadi debit airnya udah mulai berkurang. Nggak tahu itu faktor alam atau memang ya musim kemarau yang mempengaruhi, atau juga memang situasi alam yang sudah berubah ya teman-teman. Tuh situ Cileunca. Waktu itu bukan yang waktu itu Ya, yang ada Rehan. ya. Boy, Nah itu di depan kita itu terlihat ya, itu situ Cileunca. Situ Cileunca itu sebenarnya bendungan ya, bukan danau. Artinya bendungan yang dibuat oleh manusia yang airnya dimanfaatkan untuk pembangkit listrik teman-teman. Nah di daerah sini tuh banyak warung-warung yang berada di pinggir danau, di pinggir situ itu. Ya sebenarnya kalau hanya untuk kita healing, kita makan-makan sebulan sekali atau setahun sekali ya, bukan untuk tiap hari, ya harganya lumayan lah, lumayan terjangkau gitu ya. Hah? Mual? Oh, cantik pemandangannya. Saya dari dulu kalau jalan-jalan itu memang lebih ke alam ya, bukan ke tempat keramaian. Saya memang kurang begitu suka dengan tempat keramaian, tetapi saya lebih suka ke tempat alam, bisa menikmati pemandangan, bisa menikmati perjalanan. Nah, kebun teh seperti ini di Palembang itu dulu susah ya, jauh dari Palembang mau ke kebun teh itu sangat jauh. Waktu saya di Palembang kalau mau ke kebun teh itu ke Pagar Alam. Palembang Pagar Alam itu perjalanan 9 jam. Sama aja dengan ya ibaratnya dari Palembang menuju ke Lampung. Dan
perjalanan yang sejauh itu ya kadang-kadang juga kita kalau tidak ada waktu yang luas, waktu yang senggang, ya males perjalanan yang jauh hanya untuk melihat kebun teh. Foto-foto itu kan Orang Jawa Barat atau yang umumnya di Pulau Jawa itu setiap daerah itu memiliki kebun teh. Dari mulai di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu perkebunan teh itu tersebar di mana-mana. foto gitu loh. Nah, ini di depan ini pabrik teh Pangalengan ya, teman-teman. Sampai sekarang masih berdiri kokoh. Bayangkan dari zaman Belanda sampai sekarang perkebunan teh ini masih berdiri dan masih beroperasi. Cuman yang saya heran, mungkin ya zaman dulu itu di pegunungan yang sekarang jadi kebun teh itu kan pastinya hutan belantara ya kan. Hutan belantara selebat itu, zaman itu belum ada teknologi pemotongan kayu, pemotongan pohon, ekskavator segala macam. Itu saya membayangkan ngebuka hutannya pakai apa gitu kan. Saya yakin kan pasti pakai manual ya kan, pakai golok, pakai kampak dan tenaga manusia. Dan bisa terbuka lahan seluas ini, sungguh luar biasa perjuangan orang-orang zaman dulu. Salut sama orang-orang zaman dulu ya. Terutama ya Belanda sebagai pemikirnya, pelaksananya ya orang Indonesia juga. Kayaknya enak tuh nongkrong di atas lihat pemandangan itu ya. Di depan ada sedan teman-teman, nggak tahu dia mau kemana ya. Cuman dengan adanya sedan lewati sini berarti jalanan ini aman untuk dilalui lah. Ya setidaknya kalau sedan aja mampu lewat, kenapa saya nggak mampu gitu kan? Jadi agak sedikit tenang ya. Ini kita sudah mulai menurun terus ya. Tadi puncaknya di perkebunan teh dan kita sudah melewati kebun teh Pangalengan. Nah, sebenarnya saya sudah mulai sedikit ragu nih karena melihat jalanannya agak sedikit jelek dan menyempit, kemudian jalanannya sepi, hutan kiri kanan, jarang rumah penduduk. Jadi sebenarnya saya udah mulai was-was, apakah benar ini jalannya atau salah jalan. Cuman saya tetap yakin aja lah, tetap jalan aja. Mudah-mudahan ini memang jalan ini tembus ke Santolo ya teman-teman. Mungkin kalau yang pernah lewat sini silahkan komen ya. Kebayang nggak teman-teman, mereka yang tinggal di sini kan jauh kemana-mana, ke Bandung jauh, ke Garut jauh. Yang saya bayangkan apabila mereka sakit butuh pertolongan segera, itu mungkin perjalanannya cukup lumayan jauh ya, lumayan lama ya. Kadang kita aja yang tinggal di kota, kita mau ke klinik atau mau ke rumah sakit itu dengan perjalanan 30 menit itu terasa jauh. Nah, apalagi orang-orang yang tinggal di sini nih. Ibaratnya daerah terpencil seperti ini, belum lagi yang di pelosok-pelosok dalam sana, itu mereka itu kalau butuh pengobatan segera, itu saya bayangkan, waduh, sungguh luar biasa perjuangannya ya teman-teman. Ya, saya doakanlah mereka-mereka yang tinggal di daerah pegunungan, di daerah pedalaman seperti ini, mudah-mudahan mereka pada sehat semua ya. Amin ya robbal alamin.
Nah, kondisi jalannya memang seperti ini ya teman-teman. Jalanannya memang sudah agak sedikit mulus, tetapi memang agak sedikit sempit dan berkelok-kelok. Jadi kalau kendaraan besar seperti bis atau truk yang agak sedikit panjang, mungkin agak sedikit atau mungkin nggak bisa lewat lah kalau bis ya. Yang sering saya lihat itu tadi paling juga truk engkel. Truk engkel tuh yang ya mungkin teman-teman udah pada tahu semua lah. Karena kalau truk yang besar ngelewati sini saya rasa tidak mungkin ya. Masjidnya bagus ya. Kayaknya orang yang tinggal di daerah sini kayaknya adem gitu ya, jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Nah, di sini tuh harus setiap tikungan kita harus membunyikan klakson ya. Maksudnya biar kendaraan yang di depan itu waspada kalau di depannya ada kendaraan yang berlawanan arah gitu ya. Seneng banget tuh lihat pemandangan sawah. Bentar lagi panen tuh, pemandangan sawah sudah menguning. Rumah-rumah pedesaan, pegunungan, jalanannya asri. Wah, seneng banget lah pokoknya. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan dari Bandung ke Santolo atau sebaliknya dari Santolo mau ke Bandung, ya mungkin saya sarankan melintasi daerah sini tuh siang hari aja. Saya khawatir kalau sudah malam ya bukan masalah penjahat atau gimana ya. Kalau sudah malam melewati sini takutnya trouble dengan kendaraan kita, ban bocor atau mungkin kehabisan bensin. Daerah sini kan nggak ada pom bensin nih, nggak ada pom bensin. Saya perhatiin juga nggak ada bengkel. Nah makanya kalau melewati sini tuh kendaraan harus benar-benar sehat, benar-benar prima ya teman-teman. Saya tuh seneng ya kalau nyetir penumpangnya pada tidur. Kenapa seneng? Berarti saya bawa mobilnya enak dan mereka yakin dengan saya gitu kan. Tapi kalau penumpangnya cerewet, penumpangnya bawel, banyak istilahnya, kadang-kadang kan ada juga yang suka awas, 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 nah, seperti itu malah ke kitanya malah nggak nyaman. Nah kalau penumpang itu pada tidur nyenyak, itu saya menjadi kebanggaan tersendiri ya. Berarti cara nyetir saya juga nyaman seperti itu. Nah itu banyak motor yang melintas ya. Mungkin mereka dari Bandung mau ke Santolo juga ya, tapi nggak tahu juga lah. Yang jelas mereka anak-anak muda yang kayaknya ya mau rekreasi lah seperti itu. Jalanannya mulai nanjak, turun, berbelok, jalannya agak sempit. Ya sebenarnya perjalanan seperti ini tidak direkomendasikan dengan kalian kalau mau perjalanan malam ya. Saya sarankan ya perjalanan siang aja. Sepertinya motor yang di depan itu kecapean ya. Saya juga biasa seperti itu ya. Jadi kalau naik motor perjalanannya terlalu lama,
Itu tangan itu kebas ya teman-teman. Terus sih. Hmm? Kalau musim hujan malah longsor ya. Sepertinya kita sudah sebentar lagi sudah mulai sampai ya. Ini nggak tahu nih daerah apa ya. Kayaknya di depan sudah kelihatan laut soalnya. Saya belum pernah lewat sini, tapi alhamdulillah ini jalannya udah mulai lebar. Dan udah mulai lebar, udah mulai rame lah. Lurus ya? Iya. Ini iya. Nah, di depan ini kan ada perempatan nih. Kalau ke kiri itu ke Santolo, Pangandaran. Kalau ke kanan ke Cianjur. Kita coba melewati yang lurus. Kita mau tahu juga di depan tuh ada apa dan seperti apa gitu ya. Cari makan dulu. Habis Ranca Buaya ini ke Santolo. Ini mah waktunya makan. Oh, bayar. Ya. Ini yang berdiri di sebelah kanan kita ini, mereka nih adalah petugas yang menarik retribusi ya. Jadi per mobilnya dikenakan 35.000, kalau per orang 15.000. Jadi kita hitung per mobil saja. Penginapan. Jaminan apa?
Wah, di depan udah kelihatan laut, guys. Bentar lagi kita nyampe. Kita istirahat dulu, kita cari makan. Karena udah perjalanan udah 4 jam lebih. Dari pagi kita belum sarapan. Jadi kita cari makan dulu ya. Namanya pantai nggak ada yang dingin atuh. Gampang deh, Sabang. Dingin dari mana? Wih, Sabang udah bagus kaki raja. Dinginnya kemana? Kau berenang lah di situ. Itu tuh kesana. Hmm? Mau ke mana? Ke sana. Sama aja. Sama. Mau ke sana dulu ayo. Nah, setelah kita makan tadi ya, ini saya nemenin anak-anak dulu main di pinggir pantai, main pasir-pasiran seperti ini. Ya, kita biarkan saja. Kita awasi, jangan sampai mereka terjadi sesuatu karena ini memang pantai batu karang. Setelah tadi main sekitar 1 jam di pantai Ranca Bali, ini kita sudah sampai di pantai Santolo ya. Ini sudah menjelang maghrib, jadi kita pengen menyaksikan sunset ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi perjalanan dari Bandung sampai ke pantai Ranca Bali tadi perjalanan sekitar 5 jam ya. Perjalanan 5 jam itu kita tadi ada berhenti sebentar membeli cemilan, membeli minum di jalan ya. Jadi kalau kendaraannya banyak berhenti ya sekitar 5 jam, tapi kalau mungkin terus tanpa berhenti 4 jam juga tembus. Mungkin video kita kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Mudah-mudahan nanti saya bisa bikin video berikutnya dengan suasana dan situasi yang berbeda, dengan tempat yang berbeda. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.